warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen penilai PPG tahun 2023 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rusmalena SPDI, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD Negeri 10 Tanah Abang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 tahap 1. Pada hari ini tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja pada kelas 2 SD Negeri 10 Tanah Abang, bab 1 dengan pokok bahasan pesan pokok surat Anas secara luring. Berikut video pembelajaran saya. Saya mohon saran dan kritiknya agar pembelajaran saya ke depan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Terbang, gerak. Gerak, gerak. Masuk. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa. Berdoa dimulai. Silakan ketua kelas kembali ke tempat duduknya. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Indonesia Bangsa
walafiat. Sekarang kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang hari ini anak-anak ingat pelajaran kita minggu kemarin masih sudah membaca surat Anas. Sekarang kita lanjut ke pokok bahasan pesan pokok surat Anas. Ya, sebelum itu Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah anak-anak dapat menjelaskan pokok-pokok surat Anas. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pesan-pesan pokok surah Anas dengan baik dan benar. Kemudian nomor 2, peserta didik dapat menunjukkan sikap selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 3, peserta didik dapat menjelaskan kepada siapa kita harus berlindung. Kemudian tujuan yang keempat adalah peserta didik dapat menjelaskan contoh perbuatan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, marilah supaya semangat ya, kita refleksi dulu. Tepuk surat Anas. Tepuk surat Anas. Anas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes. Sebelum kita lanjut ke pesan pokok surat Anas, kita baca terlebih dahulu surat Anasnya ya. Seperti kita tahu, sebelum membaca Al-Quran, kita dahului dulu dengan membaca ta'awuz. Kemudian dilanjut dengan membaca Bismillah. Sekarang kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kemudian ayat kedua, Malikin nas, Raja manusia. Ilahin nas, sembahan Tuhan. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Lanjut. Minal jinnati wan nas, dari godaan jin dan manusia. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah tadi ya surat Anas dengan terjemahannya. Kemudian Ibu lanjutkan dengan pesan-pesan pokok surah Anas. Pesan pokok surah Anas diantaranya adalah
surat Anas itu adalah satu, manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kita adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu kita perlu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia itu banyak sekali kelebihan juga kelemahan. Di antaranya manusia tidak bisa terbang seperti burung. Kemudian tidak bisa hidup di air seperti ikan. Kemudian pesan surat Anas yang kedua adalah manusia itu harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Ya, kita berdoa, memohon, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ke yang lainnya seperti gunung, kuburan, itu tidak boleh. Karena itu termasuk perbuatan musyrik, dilarang oleh Allah. Kemudian nomor 3, manusia itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dan keburukannya agar kita dapat menjalani kehidupan yang baik. Jadi maksudnya kita itu harus memohon perlindungan kepada Allah agar kehidupan kita di dunia ini, menjalani kehidupan di dunia ini menjadi kehidupan yang lebih baik. Kemudian nomor 4, pesan surah Anas adalah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan Tuhan yang Maha Pelindung. Tidak ada tempat kita berlindung yang maha besar, maha kuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya pesan-pesan pokok surat Anas. Kemudian sekarang berlanjutan dengan contoh cara kita memohon perlindungan kepada Allah. Sekarang perhatikan gambar di papan tulis. Itu gambar apa anak-anak? Gambar keluarga yang sedang yang akan memulai makan malam. Yuk, itu ada ayahnya, ibunya, dan kedua anaknya. Untuk memulai makan, supaya makannya tidak dicampuri oleh setan, maksudnya tidak digoda oleh setan, makannya banyak tapi perut masih lapar, itu tandanya makannya bersama setan. Oleh karena itu kalau mau makan harus baca doa. Nah, keluarga ini membaca doa sebelum makan supaya dia makan, nasi yang dia makan, makanan yang dia makan itu bermanfaat bagi tubuhnya, ya, tidak dipengaruhi oleh setan. Kemudian gambar kedua, ini gambar apa anak? Kelompok 1 coba, kelompok 1 dulu, gambar apa ini? Gambar orang mau tidur. Kelompok 2 mau tidur. Kelompok 3 orang ini mau tidur. Ini sedang apa dia? Mengangkat tangannya sedang apa? Sedang berdoa. Semoga tidurnya nyenyak, tidak diganggu oleh bisikan-bisikan setan. Jadi sebelum tidur kita harus membaca doa terlebih dahulu. Kemudian ada lagi gambar. Nah, ini seperti kita tadi sebelum belajar harus berdoa. Nah, dipimpin oleh ketua kelasnya, Iko namanya. Ya, supaya ilmu yang dia peroleh, yang diajarkan oleh Ibu ini bermanfaat dan berkah. Paham semua? Ya, sekarang buka buku Pendidikan Agama Islam kelas 2, bab 1 halaman 10, pesan surat Anas. Perhatikan anak-anak, baca bahwa surat Anas
tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan yang datang dari dalam jiwa manusia, dari jin dan manusia. Surat Anas itu berisi tentang agar kita selalu berlindung kepada Allah dari segala kejahatan-kejahatan golongan jin dan manusia. Jadi kejahatan-kejahatan itu ada dua macam. Kejahatan yang dari golongan manusia dan kejahatan dari golongan jin. Nah, kejahatan yang datangnya dari manusia, contohnya bila kita sedang bepergian, ya, ada orang bertemu dengan orang jahat, ya katakanlah, nah kita harus mohon perlindungan dari Allah agar kita terhindar dari kejahatan orang tersebut. Itu contoh kejahatan dari golongan manusia. Kemudian kejahatan dari golongan jin. Ya, kejahatan dari golongan jin ini tidak nampak oleh mata kita, tidak kelihatan, gaib. Ya, contohnya kalau kita mau sholat, ya, sholat kita tidak khusyuk, teringat pelajaran tadi, teringat simpanan tabungan siapa yang ngambil, itu oleh karena pengaruh bujukan setan. Oleh karena itu kita harus mengapa? Harus berdoa, mohon perlindungan kepada Allah agar sholat kita tadi menjadi khusyuk. Nah, setan ini, kejahatan setan ini merusuk ke dalam dada manusia, ya, membujuk, ya, membisikkan ke dalam jiwa manusia, ke dalam manusia ini agar kita selalu berbuat jahat. Ya, tidak usah sholat, tidak usah belajar, harus melawan orang tua. Lagi coba contohnya. Tidak usah membuat PR. Dia lagi. Nah, itu contoh-contoh kejahatan bisikan jin, setan. Nah, oleh karena itulah di dalam pesan surat Anas itu kita selalu berlindung kepada Allah, berdoa, dan selalu menyertakan membaca surat Anas. Kalau mau pergi sekolah, berdoa, kemudian membaca surat Anas. Kemudian apa lagi? Mau pergi mancing, ya, harus baca doa, kemudian doa perlindungan dan membaca surat Anas agar mancingnya dapat ikan. Kemudian, ya, Allah adalah Tuhan yang menguasai semua makhluknya. Jadi semua makhluk di dunia ini dikuasai oleh Allah. Dialah Maha Pencipta, dialah yang menguasai segalanya. Oleh karena itu apabila kita meminta, memohon, harus kepada Allah. Nah, apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita minta, dialah yang akan mewujudkannya, dialah yang akan mengabulkan. Nah, kalau kita meminta kepada misalnya matahari, gunung, itu benar atau salah? Salah. Itu termasuk perbuatan syirik. Syirik artinya menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah berarti menduakan Allah. Ya, kita tahu, kita yakin bahwa Allah yang kita yakini, Tuhan yang kita yakini adalah satu. Ya, berarti kalau kita meyakini Allah, kemudian percaya dengan
matahari, gunung, batu, Tuhannya lebih dari satu. Nah, itu dilarang oleh agama. Oleh karena itulah ya kita selalu senantiasa berdoa, berlindung kepada Allah di setiap perbuatan baik yang kita kerjakan. Misalnya mau ibu ulang tadi mau pergi ke sekolah harus berdoa, membaca doa dan diiringi membaca surat. Kemudian waktu tidur harus membaca doa dan diiringi dengan surat. Karena setiap saat itu yang namanya jin selalu menggoda manusia. Ya, itulah dua golongan gangguan kejahatan yang ditimbulkan oleh jin dan manusia. Jadi penghasut yang menyuruh kita untuk selalu berbuat jahat itu adalah bisikan-bisikan setan. Jadi bisikan setan itu dibisikkan ke telinga manusia, langsung ke jiwa manusia, sehingga seusaha mungkin setan itu harus berhasil dalam godaannya. Ya, setan itu selalu berusaha untuk menggoda kita, menggoda manusia. Dia berusaha agar kita selalu terus sehingga dia berhasil menggoda manusia. Akhirnya kita terperangkap dan ikut setan. Anak-anak mau ikut setan atau jin tadi? Mereka itu, jin dan setan itu ya bersumpah di hadapan Allah tidak akan jangan mohon tidak dimatikan terlebih dahulu sebelum hari kiamat. Sebabnya apa? Karena ia ingin menggoda anak cucu Nabi Adam agar ada teman yang masuk ke dalam neraka. Nah, siapa yang mau masuk neraka bersama jin dan iblis kelas 2? Tidak ada. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah dan sama-sama masuk surganya Allah. Anak-anak paham apa yang dijelaskan tadi tentang pesan-pesan surat Anas? Nah, sekarang Ibu simpulkan pelajaran kita hari ini mengenai pesan pokok surat Anas adalah bahwa kita semua, kita sebagai manusia harus selalu mohon perlindungan kepada Allah dari godaan manusia dan jin. Godaan itu terdiri dari dua macam. Ada godaan yang nyata, ya, gangguan yang nyata dari yang timbul dari manusia itu sendiri, kemudian dari jin yang godaannya tidak bisa kita lihat karena di alam gaib. Surat Anas memberikan pesan kepada kita semua untuk selalu berlindung kepada Allah, ya, karena godaan yang ada di dunia ini ada dua macam, yakni dari golongan manusia dan jin, ya. Yang gangguan yang datangnya dari manusia, sesama manusia, misalnya berupa bisikan-bisikan yang memang akhirnya itu berasal dari bisikan jin. Ya, misalnya mengajak kita untuk selalu berbuat jahat, tidak melarang kita melakukan sholat, lagi coba melarang kita melakukan puasa, melarang kita untuk pergi mengaji dan belajar dan banyak lagi yang lainnya. Ya, memang tujuan jin atau setan itu menyuruh kita untuk selalu melanggar perintah Allah. Nah,
kita tahu. Misalnya kawan kita mengajak mengaji, nah kita menolak, tidak usah mengaji hari ini. Nah itu ajakan itu adalah bisikan-bisikan dari jin. Kemudian dari bangsa jin sendiri, ya, yang membisikkan ke dalam hati kita agar kita selalu berbuat jahat. Nah oleh karena itulah kita harus berlindung kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apabila kita mau tidur, mau makan, mau berangkat sekolah, kita harus memohon perlindungan kepada Allah, berdoa dengan menyertakan surat An-Nas. Kemudian baca surat An-Nas agar perjalanan kita pergi ke sekolah, belajar, tidur dapat berjalan dengan baik. Nah, sebagaimana Rasulullah, kita tahu Nabi Muhammad SAW ketika hendak tidur, menjelang tidur, beliau selalu membaca 3 surat, ya, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Falaq. Beliau baca, kemudian ditirukan ke jari tangan, kemudian diusapkan ke muka dan ke seluruh badannya. Kemudian dia pasrah akan segala gangguan dari hal-hal buruk, gangguan setan. Kemudian kalau anak-anak sudah paham semua kelompok 1? Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Berarti semua sudah paham. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Nah, sekarang ibu tes. Nah, sekarang ibu mulai dari kelompok 1 untuk mengetes kemampuan pelajaran kita tadi, ya, mengenai pesan pokok surat An-Nas. Kelompok 1 dijawab oleh perwakilan oleh ketua kelompoknya saja, yakni Pigo. Soalnya adalah kita berlindung kepada A. Ya, dengarkan jawabannya. A. Allah. B. Nabi. Ayo, Pigo wakil dari kelompok 1 jawabnya apa? Allah. Allah. Benar? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Giliran kelompok 3, dengarkan soalnya. Ya, ibu bacakan. Siapakah Tuhan Maha Pelindung itu? A. Malaikat. B. Allah. Allah. Betul? Allah? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya soal untuk kelompok 2 adalah, dengarkan soalnya. Salah satu pesan pokok surat An-Nas adalah A. Manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan Allah. B. Allah Maha Melihat. Silakan kelompok 2 jawabnya apa? Manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan Allah. Jadi jawabnya A atau B? A. Bagus. Putarkan untuk kelompok 2. Anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Ya, semoga anak-anak dapat memahami dan mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ibu tutup dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin dan doanya ditutup oleh ketua kelas. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita membaca doa. Berdoa dimulai. Wal asri
suruh duduk dulu. Oh, silakan kedua pelajar untuk kembali ke tempatnya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Diakhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.